Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Perguna Darul Aman, kemudian yang saya muliakan orang tua kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang beserta aksesibel dalam yang pencinta saling ulama, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-25 Ramadan. Rasanya baru kemarin kita menyambut Ramadan. Sekarang kita sudah berada di detik-detik akan berpisah dengan Ramadan. Entahkah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik as-siyam maupun al-qiyam, puasa di siang hari maupun mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan 2 rakaat salat sunnah fajar. Kata Rasulullah, ar-raka'ataini salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih mahal harganya daripada dunia dan isinya. Ternyata di hadapan Allah Bapak Ibu, kita ini adalah orang kaya yang bangun subuh, yang bisa mengerjakan sholat sunat 2 rakaat sholat sunnah fajar. Kemudian disambung pula sholat subuh, dan kemudian nanti di Qadiyah Yasri jam 6.12 harus stop, karena kita juga akan melakukan masing-masing sholat sunnah suruh. Sholat sunnah suruh itu kata Rasulullah, orang yang melakukan 2 rakaat sholat sunnah suruh maka sama pahalanya bagaikan ibadah haji dan umroh. Jadi ada amalan-amalan yang luar biasa yang sudah Allah persiapkan. Oleh karena itu jangan lewatkan momen-momen yang luar biasa yang sudah Allah persiapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaras dan selurus dengan itu juga Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang selalu dilalaikan, disepelekan oleh manusia. Yang pertama kata Rasulullah adalah as-sihah, kesehatan. Pasti kita sepakat dan kita minta setiap waktu dan saat. Bahkan dalam doa kita minta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada enggak sehat yang Allah tidak suka? Sehat itu ternyata 2 macam juga. Ada sehat yang Allah ridhai, sukai, dan ada sehat yang tak Allah ridhai. Sehat yang bagaimana yang Allah ridhai? Sehat yang kita praktekkan, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku kita dalam rangka ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan segala yang diperintahkan Allah dan kita jauhi segala yang dilarang oleh Allah, maka inilah sehat yang Allah ridhai dan sukai. Lalu kalau begitu ada sehat yang tak diridhai Allah? Ada.
yaitu sehat yang diberikan Allah, tapi dia tak sedikit pun tergugah hatinya dalam bentuk ibadah apapun kepada Allah. Termasuk Ramadan. Orang mau puasa, puasalah. Mau tarawih, tarawihlah. Dia dengan hal yang dia lakukan sendiri. Berapa banyak kalau kita berjalan ke pasar kaget, ke mal-mal hari ini yang sudah ramai, tak semua orang yang berpuasa. Ada badannya besar Bapak Ibu, ototnya kuat, tapi tak sanggup menjalankan ibadah puasanya. Kenapa? Karena Allah tak berikan kekuatan kepadanya. Jadi oleh karena itu, maka sehat yang diridhoi Allah adalah yang kita praktekkan dalam bentuk ibadah, ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Itulah sehat yang Allah ridhoi. Dan begitu juga saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah. Karena alhamdulillah bulan 12 kemarin 2 kali masuk rumah sakit Awal Bros. Hari Minggu balik lagi, kemudian Senin masuk lagi. Kemudian umat masuk pula di rumah sakit Arifin Ahmad 2 kali. Bapak-bapak sampai ke rumah saya, alhamdulillah, masuk kakanda kami Bang RW, Bang Badi, Pak Ketua Masjid Paripurna Darul Aman, didiagnosa asam lambung. Ada pula yang bertanya ke istri saya, bisa juga Ustadz kena asam lambung ya? Saya bilang dengan orang rumah, kenapa tak dijawab? Bilang saya, jangankan kena asam lambung Ustadz, mati pun bisa. Dan begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena asam lambung itu luar biasa meningkat asamnya, sehingga oksigen rupanya kurang di jantung dan di paru-paru, sehingga saya memakai alat oksigen. Saya kira jujur, saya tak bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mata saya sudah menguning, badan saya kuning, dan saya pun dah pasrah saja, tawakal. Kemudian ditambah pula didiagnosa Pak Haji setelah di USG oleh rumah sakit, ditemukan pula batu di empedu saya 2,4 cm. Lalu saya tanya dokter Baihaqi, dokter bedah di Awal Bros, apa obatnya dok? Kata dokter, tak ada lain obatnya Pak, harus operasi, wajib operasi. Wak pikir, kau setelah operasi entah penyakit apa pula yang muncul dan timbul. Saya bilang, saya minta izin sama emak saya dulu, karena saya masih ada emak saya. Kemudian penasaran, saya pun dirujuk rumah sakit umum Arifin Ahmad untuk dilakukan MRICP namanya. Kalau bahasa awak masuk terowongan lah, yang masuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena saya bertanya akurasi USG itu berapa persen, dokter itu pun tak berani mengatakan 100%. Alhamdulillah mendaftar pula 3 minggu Bapak Ibu. 3 minggu keluarlah secari kertas, selembar kertas. Alhamdulillah dari 2,4 cm batu di empedu tadi berkurang menjadi 0,9. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya pun tak jadi operasi. Saya tak jadi operasi, alhamdulillah dokter itu pun tak dapat duit. Ini adalah kuasa Allah saya anggap, dan begitu juga doa dari Bapak Ibu jemaah para orang tua kami, dan begitu juga kepada kita semua. Mudah-mudahan apapun yang Allah berikan sebenarnya adalah dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang terbaik amalnya. Bukan Allah tak melihat, tapi Allah ingin memperlihatkan salah satu kebesarannya lewat apa? Lewat mengangkat derajat kita, baik itu sakit, musibah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kedua setelah as-sihah adalah wal faragh.
yaitu kesempatan waktu luang. Berapa kakak kita di masjid ini, banyak yang tak juga sempat untuk salat subuh berjamaah. Dia sholat tapi di rumah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita diarahkan istiqomah oleh Allah senantiasa dalam ajaran agamanya sampai kita tak ada lagi di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diingatkan Ustaz Yasri tadi malam. Rupanya tema judulnya ditentukan pula. Jadi pulang dari rumah kembali terpaksa saya cari bahan apalah yang mau disampaikan. Walaupun judul sudah disampaikan di awal, yaitu judul kita adalah amal jariyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya arti daripada amal jariyah itu? Amal jariyah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah amal, yang kedua adalah jariyah. Amal itu perbuatan, segala tindak tanduk kita, maka itu perbuatan. Kemudian jariyah, salah katanya ajra yajri ujratan, yaitu mengalir terus menerus dan kemudian berkelanjutan. Itulah arti daripada amal jariyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini sangat populer, di mana ketika ada musibah, hadis inilah salah satu yang dibacakan oleh para ustadz atau buya akan menyampaikan ceramah takziahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'u lah." Apabila mati meninggal berpulang seseorang itu, manusia itu, maka putus segala amal ibadahnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa pula yang disebut dengan sedekah jariyah tadi? Adalah sedekah yang ketika bersangkutan hidup lalu dia berinfak, bersedekah. Apa yang diberikan di masjid ini, semen, pasir, batu dan lain sebagainya dalam pembangunan masjid kita ini. Dan saya kira andai kata tidak terlibat kita dalam dana, maka terlibat pula dalam tenaga dan pikiran. Alhamdulillah, saya juga dari 2003 di Marsan ini, waktu itu masjid ini belum ada. Masjid ini di posisi MDA itu hari ini. Terlibat juga lah, dulu ikut mencangkul-cangkul, walaupun tak ada uang saya untuk berwakaf. Saya masih ingat terngiang almarhum Pak Haji Saiful juga. Mudah-mudahan Allah berikan pahala jariyah kepada beliau. Karena salah satu kontribusi beliau juga adalah menyumbang wakaf tanah ini dengan mengakomodir jamaah, sama-sama jamaah lain dan diriku. Dan begitu juga kepada kita semua sekali lagi, inilah sejarah masjid yang hari ini begitu gagah, alhamdulillah. Tapi dulu kita sholat di sebelahnya yang posisi MDA sekarang. Inilah luar biasa jariyah kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan, dan kita gitu juga di Ramadan ini berikan sedekah infak yang terbaik. Karena kita pasti sepakat, miliuner pun ketika kita mati, maka uang yang tinggal itu tak ada manfaat dengan orang yang mati. Lalu apa yang bermanfaat? Apa yang dia berikan, apa yang dia sumbangkan, apa yang dia infakkan, itulah yang bermanfaat baginya. Berapa banyak orang yang meninggal ketika
ketika akan ingin berniat berwakaf infak, rupanya tak sempat infak dan wakaf, dia terlebih dahulu berpulang. Saya ceramah di Pangkalan Kota Baru Sumber, Bapak Ibu, setelah Masjid Raya Pangkalan, kemudian ke kiri ada Tugu, sebelah kiri ada Masjid Al-Ihsan namanya. Ketika itu saya ceramah di sana, megah masjidnya luar biasa. Lalu jemaah bercerita ke saya, ini yang bangunnya satu orang Pak Ustaz. Alhamdulillah yang bangunnya satu orang Bapak Ibu. 21 hari setelah masjid ini berdiri, masjid itu berdiri, berjamaahlah orang kampung itu membuka. Karena dulu papan 21 hari setelah diresmikan, dia pun Allah panggil ke rahmatullah. Dia pun meninggal. Ada kebahagiaan yang terselubung di dalam hati batin saya. Ternyata sepertinya dia tahu bahwa dia akan dipanggil Allah. Makanya dia sumbangkan harta terbaiknya, harta yang paling diridhai Allah dia tinggalkan, dia pun pulang ke rahmatullah. Maka oleh karena itu ada sesuatu yang harus kita tinggalkan sebelum kita mati. Paling tidak apa? Amal jariah. Nanti di hadis yang kedua ingin saya sampaikan hadis yang berikutnya. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita yang hadir ini pastilah kita tak guru semuanya. Ada bermacam-macam profesi, pedagang, pebisnis, wira swasta dan lain sebagainya. Kalau dibicarakan au ilmun yuntafa'u bih, pasti orang berpikir pasti kerja guru. Tapi saya menjawab tidak. Karena setiap ibu-ibu adalah guru pertama dari manusia. Mak saya sekolahnya SR. Saya anggap dialah guru saya. Pastilah dia orang yang pertama mengajarkan saya tentang kebaikan, tentang apapun itu. Maka semua kita adalah guru. Semua kita adalah menyalurkan ilmu. Untuk siapa? Yang pertama kali adalah untuk anak-anak kita. Maka ilmu apapun, kebaikan yang kita sampaikan kepada orang, maka itu juga akan mengalir esok, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh karena itu jangan bosan-bosan mengingatkan orang tentang apapun nasihat tentang ilmu. Kok tersinggung dia, minta maaf. Kenapa? Karena salah satu kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan kepada orang. Saya alhamdulillah dari 2003 belum lagi lahir anak saya nomor 1, pertama saya sudah mengabdi mengajar di NDA sampai sekarang. Yang gajinya waktu itu 200.000 per bulan. Sampai hari ini alhamdulillah lebih kurang 700 gajinya Pak Bu. 700.000. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengetuk hati Bapak Ibu. Orang berpikir bahwa berinfak, bersedekah itu lebih banyak pahalanya ke anak yatim. Padahal guru-guru itu kan perlu makan Bapak Ibu. Ini bukan saya karena saya mengajar di situ, saya harus sampaikan. Maka alhamdulillah saldo kami sekitar berapa tuh? 14 Ustaz Yasri. Itu tak kami pegang kan? Boleh tanya Ustaz Yasri ketua masjid. Berapa kekurangan gaji guru? Itulah yang kami minta. Sampai sekarang gaji guru sekitar 700.000 Bapak Ibu. Anak saya 4, nomor 1 sudah semester 4 di UIN. Alhamdulillah masuk mahasiswi undangan. Dan begitu juga Allah berkahi, dapat pula beasiswa. Saya bilang sama Bang Badi kemarin, anak saya dapat beasiswa Bang. Alhamdulillah. Dapat beasiswa per tahun 7 juta. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu
buat yang baik-baik, buat yang terbaik, sehingga hasilnya pasti baik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, salurkan ilmu dengan apapun caranya. Jangan Bapak Ibu berpikir karena tidak guru, itu pekerjaan guru, pekerjaan ustaz. Tidak. Semua kita adalah guru. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang rahmati Allah, wa waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kalau kaidah nahwu shorof Bapak Ibu, waladin di sini adalah isim nakirah. Isim nakirah maksudnya adalah umum. Jadi kalau ada orang meninggal, sampaikah doa kita kepada orang yang meninggal? Sampai. Menurut Ibnu Taimiyah sampai, karena wa waladin sholihin yad'ulah. Karena waladin di sini adalah isim nakirah. Jadi kaum muslimin dan muslimat sampai doanya terhadap orang yang meninggal. Maka salah satu khutbah Jumat nanti Bapak Ibu, setelah duduk antara dua khutbah, maka khutbah kedua khatib akan berdoa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Kalau tak berdoa khatib itu batal Jumat Bapak Ibu. Apa artinya? Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, ampunkan mereka ya Allah. Jadi ternyata itu adalah rukun daripada khutbah itu sendiri. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 3 hadis yang sangat populer yang dibaca oleh penceramah untuk menyampaikan tausiah atau ceramah dalam takziah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang kedua, ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi satu hadis, dan hadis ini juga tentang amal jariah. Apa kata Rasulullah? Sab'a yajri lil abdi ujurahunna wa huwa fi qabri. Ada 7 yang mengalir bagi seorang hamba, ujurahunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 yang akan mengalir kepada seseorang ketika beliau sudah mati, meninggal dunia, maka pahalanya mengalir terus. Kalau tadi 3, sekarang ada 7. Jadi 2 hadis ini. Hadis yang kedua ini adalah hasan. Jadi yang kuat yang pertama tadi. Makanya mohon maaf dulu, saya ingat masih kecil-kecil saya waktu sekolah ibtidaiyah, Muhammadiyah itu Bapak Ibu pantangnya takziah. Mereka tak ada takziah malam, menikah hari, menuju hari, karena mereka anggap tak ada dalam hadis yang pertama tadi. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah toleransi, ikut pula hari ini bertakziah, karena banyak ustaz-ustaz, apalagi muncul Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hadi Hidayat untuk meluruskan itu, sehingga Muhammadiyah pun sudah agak kendor sedikit. Timbul yang baru, yang agak ganas sedikit, yaitu Salafi. Inilah yang kedua. Yang kedua apa itu? Sama yang pertama tadi, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ada di kategori nomor 2 tadi. Kemudian yang kedua, aw ajra nahar, yaitu orang yang mengalirkan sungai. Apa maksudnya? Orang yang mengalirkan saluran sungai, apapun namanya, untuk irigasi, dia berikan, dia salurkan untuk orang banyak, untuk umat. Ini juga adalah salah satu amal jariah. Salah satu sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan, pernah satu ketika pada masa itu kering, kerontang, tak ada air. Lalu Utsman bin Affan pun membuat sumur.
sumber air. Itulah yang dia infakkan, dia wakafkan untuk orang banyak. Dan itu adalah hasil dari usahanya dan uangnya, biayanya sendiri. Itu yang kedua. Kemudian au hafara bi'ra, yaitu orang yang menggali sumur. Saya masih ingat kampung saya kecil, rusun Bapak Ibu, terpencil. Karena kami tak jauh radius dari air asin, maka air yang dikonsumsi payau. Lalu ada salah seorang jamaah berinfak membuat galian sumur. Sumurnya itu model pompa lama, Pak. Kalau nak mandi awak berkeringat dulu, berpompa dulu. Kan model lama tuh. Kalau sekarang tak ada lagi dah, hebat. Kalah dibuat Sanyo sama Shimizu. Kalau dulu berkeringat dulu baru mandi. Jadi maka sudah serba praktis hari ini. Kemudian aw arshal nakhla, atau orang yang menanam kurma. Apa maksudnya? Orang yang menanam kurma ini buahnya dia wakafkan untuk orang banyak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu menanam jambu, menanam mangga, kan kadang-kadang ada sakit hati awak menanam berbuah orang manen. Makanya nakal orang dulu Bapak Ibu, nakal kita dulu dengan anak-anak kita sekarang tak sama, Pak. Saya masih ingat saya nakal jahat juga. Dipintalah tebu oleh kami dulu kecil-kecil, Pak. Rupanya atuk ni ketika kami nak minta tebunya, dihalaunya kami macam ayam. Tuk minta tebu, hus kata dia. Alhamdulillah sore itu malam tu paripurna lah kami rapat untuk menghabiskan menyelesaikan tebunya. Saya teringat, Bang, dah punya 2 anak, saya pun pulang kampung, saya datangilah bapak tadi, atuk tadi, ke rumahnya. Karena terpikir saya, macam manalah cara mengganti tebu atuk tu. Berdosa awak tu. Esok mati, macam mana mencari dia? Saya pun datang bertamu. Saya tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, disambut oleh anak menantunya. Atuk mana? Bu, saya bilang. Wah, Pak Ustaz, ayah kami lah meninggal, lah mati. Alamak, macam mana pula cara minta maaf? Tapi kan awak gentleman juga, saya tanya pula. Saya bilang dengan beliau, Kak, saya ke sini ni, Bu. Saya bilang, saya mau minta maaf sama almarhum ni. Kenapa Pak Ustaz? Dulu waktu kecil-kecil habis tebunya kami panen. Rapat paripurna kami menyelesaikan ini. Tidak pula satu orang, Bang, mengaji. Berjemaah pula menyelesaikannya. Dijawablah oleh anak menantunya, oh rupanya Ustaz pernah juga mencuri dulu yo, gitu. Nyesal pula awak terus terang. Tapi kan awak gentleman pula, awak sampaikanlah. Alhamdulillah bisa saya bayar tebu tadi. Kan sanggup saya membayarnya. Tapi karena ada kejanggalan di hati yang rasanya itu adalah dosa bagi saya, walaupun masa anak-anak. Karena nakal jahat kita dulu kan jahat buah, Bapak Ibu. Berbuah mangga orang mangga awak, berbuah jambu orang jambu awak, berbuah tebu orang tebu awak. Tak ada pandai pamit panik. Karena itulah nakal. Beda dengan anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita hari ini, na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi anak-anak kita. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aubana masjidan. Orang yang membangun masjid. Nah ini Bapak Ibu kalau kita besok berpulang, kita sudah ada kontribusi di masjid. Walaupun kelas kami 30.000, 50.000. Bang Adi 1 juta menyumbang. Yang jelas kita sudah berkontribusi membangun masjid yang gagah nih. Man bana masjidan fid dunya wa banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana besok
di yaumil akhir, di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tak sedih dong. Walaupun rumah saya TV 36, udah cari yang elit besok. Biarlah di Sikodape RSSSS. Rumah sangat sederhana, susah. Pakai S semualah. Maka oleh karena itu tinggalkan. Untuk apa? Karena jariah ini adalah ATM yang berjalan tidak henti-henti dan tak putus-putusnya buat kita besok, yaitu di alam barzakh ataupun di yaumil kiamah. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awaratha mushafan. Orang-orang yang mewariskan mushaf Al-Qur'an. Itu berikan Al-Quran kepada masjid-masjid, jangan Darul Aman saja. Kalau perlu Darul Aman 10, misalkan Masjid Mutmainnah 5, Masjid Nurul Fajar 5, tak apa-apa. Ketika dibaca oleh orang, maka Al-Quran itu huruf dan kalimatnya diberikan pahala kepada kita. Walaupun kita sudah tak ada lagi karpet, sajadah, karena itulah ATM yang berjalan buat kita ketika kita sudah tak ada lagi di dunia ini. Kemudian yang terakhir, au taraka walahu waziyastaghfir lahu ba'da mautihi. Orang atau yaitu almarhum yang meninggalkan anak, yastaghfiru lahu, yang selalu memohonkan minta ampun kedua orang tuanya, ba'da mautihi, setelah orang tuanya tiada. Jadi kakanda kami, khusus Bang Badi, Bang Sangkut dan keluarga, tetap doakan bunda kita. Pas pula semalam berpulang ke rahmatullah, jangan hentikan doa kita kepada orang tua kita. Saya yakin dan percaya siapapun yang paling hebat di luar sana, siapapun yang orang yang paling dahsyat di luar sana jabatan dan profesinya, maka pasti kita sepakat orang yang paling hebat dengan kita itu adalah ibu kita, mak kita. Tak terbayar kita jasanya, Bapak Ibu, tak terbayar. Saya yakin dan percaya apapun, berapapun uang yang pernah kita kasih, takkan pernah membayar dukanya untuk melahirkan kita. Berapa darahnya yang bersimbah, berapa uratnya yang sudah putus melahirkan kita. Entahkah mungkin dia berhutang membesarkan kita. Saya alhamdulillah, saya bawa emak saya sudah di Pekanbaru ini 10 tahun. Emak ayah saya serumah dengan saya. TV 36 tapi serumah emak saya dengan saya. Saya serumah dengan ayah saya. Kenapa? Karena saya ada ketakutan, kekhawatiran orang lain dapat mampu saya mandikan jenazahnya, tapi saya takut tak bertemu dengan jenazah mak saya, tak bisa saya mandikan mak saya dan ayah saya. Makanya saya bawa kemari. Sudah ke Pekanbaru, tak apa. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada orang kampung saya jujur yang merantau bawa ayah dan maknya. Saya tak miliuner. Saya susah di kampung ini, tapi susah dengan koma ya, catatan koma. Artinya apa? Saya menganggap bahwa emak itulah spirit luar biasa. Kalau sudah emak tiada, bak kata orang pulang kampung pun selera dah tak ada. Semangat berkurang. Namun demikian tetap doa kita sampaikan kepada mereka. Kalau mereka masih ada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan berkah sehat, berikan hidayah senantiasa agar terbuka hatinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ayah dan mak kita sudah tak ada hari ini dengan kita, mereka sudah seminggu lalu, sudah 1 hari yang lalu, 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu meninggalkan kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan Allah lapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baik dan selayak-layaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di hari baik yang bulan baik ini
tak lama kita akan lagi tinggal menghitung detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi, entahkah kita bertemu dengan Ramadan tahun depan ataukah tidak, wallahu a'lam bishawab. Maka dengan 1 bulan kita ditempa oleh Ramadan, kita di training oleh Ramadan, di workshop oleh Ramadan, maka mari kita praktekkan segala bentuk kebaikan yang sudah ditempa oleh Ramadan bagi diri kita. Baik sikap kita, baik pribadi kita, karakter kita, dan begitu juga mudah-mudahan kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Dan begitu juga seterusnya buat anak-anak kita. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, sesungguhnya kita sedang mengajarkan anak-anak kita. Dan begitu juga kalau kita melayani mak dan bapak kita, melayani mak dan ayah kita, melayani ibu dan bapak kita dengan sebaik-baiknya, saya yakin dan percaya maka anak-anak kita esok akan melayani kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mentelantarkan orang tua kita, saya yakin kembali maka anak-anak kita juga akan mengabaikan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita agar senantiasa tetap istiqomah menjalankan agama ini dengan sekuat tenaga, kemampuan, ilmu kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kajian yang singkat pada subuh hari ini bermanfaat buat kita semua dan begitu juga bermanfaat buat saya secara pribadi. Terakhir, saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Begitu juga berarti kalau saya sudah 21 tahun di Marsan ini, berarti 21 tahun pula saya bergaul dengan Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, pribadi, perbuatan yang sengaja ataupun tidak. Demi Allah, saya tidak ada pernah menyengaja untuk menyakiti hati bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang saya. Dan begitu juga menjelang Idul Fitri ini, mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, salat-salat malam, salat-salat sunnah kita, dan begitu juga penutup esok di Ramadan, zakat fitrah kita, zakat mal kita. Mudah-mudahan Allah terima sebagai amal ibadah buat kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kalau tak ada halangan panjang umur, saya tahun ini dipercayakan menjadi khatib salat Idul Fitri di Masjid Paripurna Darul Aman. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.